Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Arif Reza Mahendra NIM 205221304, 2. Istiqomah NIM 205221302, 3. Putri Widyaningsih NIM 205221273. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kajian filsafat hukum temuan Notonegoro menerangkan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sekalipun nyata bobot dan latar belakang yang bersifat politis, Pancasila telah dinyatakan dalam GBHN 1983 sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Seperti Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia yang berbentuk ke dalam suatu susunan negara. Dengan demikian, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusional dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan cita-cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara Republik Indonesia dan dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan diatur dalam peraturan perundangan. Selain bersifat yuridis konstitusional, Pancasila juga bersifat yuridis ketatanegaraan yang artinya Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya segala peraturan perundangan secara material harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila memiliki sifat objektif subjektif. Sifat subjektif maksudnya Pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia. Sedangkan bersifat objektif artinya menilai Pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa-bangsa beradab. Nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila. Nilai yaitu sesuatu yang berharga, indah, bermanfaat, memperkaya batin, serta menyadarkan manusia terhadap harkat dan martabatnya. Terbentuknya nilai atas dasar suatu pertimbangan cipta, rasa, dan keyakinan seseorang, kelompok maupun bangsa. Nilai bersumber dari kebudayaan yang memiliki fungsi dan mendorong dan mengarahkan sikap serta perbuatan manusia. 5. Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat sejak dulu. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, di mana pada sila pertama ini terkandung nilai religius antara lain a. Keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yakni maha kasih, maha kuasa, maha adil, maha bijaksana, dan sifat suci lainnya. B. Ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. C. Nilai sila pertama ini meliputi dan menjiwai sila-sila lainnya. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkandung nilai-nilai kemanusiaan di antara lain, yang pertama, pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Yang kedua, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Yang ketiga, pengertian manusia yang berada yang memiliki daya cipta, rasa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Yang keempat, nilai sila kedua meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Terkandung nilai persatuan di antara lain yang pertama, Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang ketiga, pengakuan terhadap Kebhinneka Tunggal Ikaan suku bangsa dan kebudayaan bangsa, berbeda-beda namun satu jiwa, yang memberikan arah pembinaan kesatuan bangsa. Yang keempat,
Nilai sila ketiga ini meliputi dan menjiwai sila keempat dan kelima. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Terkandung nilai kerakyatan antara lain: yang pertama, kedaulatan negara adalah di tangan rakyat. Yang kedua, pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi oleh akal sehat. Yang ketiga, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Yang kelima, nilai sila keempat meliputi dan menjiwai sila kelima. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkandung nilai keadilan sosial di antara lain: yang pertama, perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan sosial. Yang ketiga, cita-cita masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Menurut Padma Wahjono, pandangan hidup adalah sebagai suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar, untuk apa seorang itu hidup. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Terkandung pula dasar pemikiran terhadap dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku, haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini sangat penting karena dengan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka tata kehidupan yang harmonis di antara masyarakat Indonesia dapat terwujud. Untuk dapat mewujudkan semua itu, maka masyarakat Indonesia tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus tetap mengadakan hubungan dengan masyarakat lain. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa sendiri yang sudah ada, tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Upaya menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia dan tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat menjaga hal tersebut, maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Upaya-upaya tersebut antara lain: ketuhanan atau religiusitas. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Kemanusiaan atau moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan,
Sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Persatuan atau kebangsaan. Indonesia Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Persatuan Indonesia bukanlah sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif di dunia luar. Permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia mengerahkan potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, dapat menguasai diri, walau berada dalam kencah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan. Keadilan sosial. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Itu semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik, di mana setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan meningkatkan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata.